Bener, gue nggak setuju. Iya. Coba. Halo, balik lagi di podcast Sarapan Knowledge. Kali ini masih bareng Mas Foko. Iya. Cuman kita nggak bahas UMKM. Kali ini kita bahas tentang pendidikan ya Mas ya. Yes. Jadi diskusi santai aja sebetulnya. Jadi buat teman-teman yang punya pendapat lain yang akan kita obrolin ini, nggak apa-apa di komen ya. Karena ini seru nih Mas pembahasan. Kenapa? Karena lagi rame banget nih, Jawa Barat ada KDM kan. Yoi. Ya. Nah, KDM, Bapak Aing. Bapak Aing. Jadi KDM ini kemarin lagi rame banget gara-gara apa ya? Maaf kalau salah nih ya. Kang Deddy punten bisi salah. Jadi ada apa namanya? Karya wisata Karena wisata ya. dihapus. Wisada-wisadaan dihapus dan lain-lain. Nah, ngomongin pendidikan, Mas. Pertama dulu nih pertanyaannya adalah pendidikan itu harus gratis apa enggak sih? Coba. Pendidikan itu harus gratis apa enggak ya? Oke. Kita ke toilet aja bayar 2.000 loh bro. Oh gitu. Jadi harus kan? bayar ya? Bayar lah. Oke. Nggak ada di dunia ini yang gratis bro. Ya kan? Apalagi pendidikan. Mencerdaskan anak bangsa. Nggak ada yang gratis. Oke. Jadi kalau ada istilah gratis, sekolah gratis, artinya sudah ada yang membayarkan sekolah tersebut. Tinggal siapanya, kan gitu ya. Oke, gimana tuh jadinya harusnya? Jadi gini, kenapa sih kok saya nggak setuju banget dengan yang namanya sekolah gratis? Oke. Jadi artinya kalau memang sekolah gratis itu ada yang ngebayarin, let's say dari sekolah ya kan, sekolah mau negeri mau swasta atau bahasanya itu luar negeri gitu ya, luar negeri, luar sekolah negeri maksudnya. Nah itu dibayarkan, dia dapat bantuan dari pusat, itu namanya BOS. Oke. Jadi bantuan operasional sekolah. Itu dari pusat dapat, dari daerah dapat atau BOSDA. Oke. Gitu. Mereka dapat bantuan itu, tapi apakah bantuan tersebut itu cukup untuk operasional sekolah? Belum tentu. Oke. Karena setiap tempat, setiap daerah, setempat wilayah itu pasti punya standar kebutuhan, harga pasti HIT-nya pun juga berbeda-beda kan. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah gitu. Artinya adalah ada bagian yang sudah dibantuin sama pemerintah untuk ngebayar siswa-siswa ini. Oke, berarti maksudnya adalah tinggal pertanyaan diganti berarti ya. Siapa yang bayar berarti? Nah gitu, mungkin bahasanya beasiswa oke lah ya. Jadi nggak ada sekolah gratis, sekolah ini full beasiswa 100% dibayar pemerintah. Nah itu enak tuh ya kan. Tapi apa kabar tuh yang swasta? Ya kan? Itu tadi balik lagi bro, bisnis. Kembali lagi di sekolah itu ada bisnisnya dan memang tujuan yayasan datang bikin sekolahan ya kan, aset-aset dibayar sama yayasan, investasi. Tujuannya apa? Bisnis, cari duit. Oke. Nah, buat teman-teman nih pendapatnya gimana? Karena saya udah lama nggak sekolah mas, udah lulus. Tapi kan kamu pintar karena pendidikan dan sekolah. Betul. Jadi maksudnya gini, kalau dulu saya nggak tahu di balik pendidikan itu apa mas, gitu. Makanya hari ini kita undang mas, yang bergerak di pendidikan juga kan. Iya. Gitu. Jadi, aku ada satu unit bisnis aku di pendidikan concern. Oke. Jadi itu ternyata pastinya banyak orang yang udah tahu sebenarnya ya bahwa yang gratis sebenarnya tidak murni gratis karena memang ya dibayarin lah intinya gitu ya. Iya. Nah balik lagi nih, sebenarnya apakah itu relate sama apa pendidikan anak-anak nih misalnya gini, sekolah yang dibayar oleh keluarga anak itu sendiri dan sekolah yang dibayar sama pemerintah, pendapat mas nih ya aku tanya, ada bedanya nggak sih? Apakah yang gratis ini lebih semangat atau malah jadi leha-leha? Nah gimana nih hubungan antara sekolah yang berbayar dalam tanda kutip ya dan sekolah yang gratis dalam tanda kutip juga, gimana mas? Jadi balik lagi, sebenarnya kalau kita jumpain ya ke sekolah-sekolah, ini Mas sudah keliling banyak sekolah ya? Kalau sekolah-sekolah mas saya sudah nasional bro, udah seluruh Indonesia udah jalan-jalan. Artinya di sekolah baik negeri dan swasta. Kalau negeri wajar ya, negeri punya pemerintah. Artinya dia fully operasional itu dibiayai oleh pemerintah, bahkan guru-gurunya pun juga pegawai negeri. Tapi kalau yang swasta itu
pasti ada yang tadi ya, ada dapat dana BOS, dapat dana BOS daerah gitu ya, dapat bantuan CSR dan lain-lain, ada program dari pemerintah ya, itu banyak sekali. Cuman memang kalau ngomongin sekolah itu bayar, kita nggak usah jauh-jauh lah bro. Saya punya anak juga sekolah swasta, berbayar, sekolahnya juga dapat dana BOS, berbayar gitu ya. Apakah anak saya jadi lebih aktif dan tidak? Kembali lagi ke ke sistem sekolah tersebut. Kita nggak bisa kita mengklaim bahwa si sekolah ini bagus dan tidak bagus. Kita tidak bisa ngomong kayak gitu ya. Jadi banyak banget nih, woi sekolah si itu bagus, si ini nggak bagus gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke anaknya ya. Anaknya semangat apa enggak gitu ya. Karena sebenarnya ya benar juga sih. Yang ngurusin duitnya kan kadang orang tuanya ya. Iya, anaknya nggak mikirin mau bayar kan. Nggak bayar kan anaknya yang pengen, bener. Iya, yang penting bulanan anak jajan cukup ya kan. Bulanan sekolah yang mana anak pikirin kan gitu ya. Sebenarnya bukan ke situ sih concernnya saya. Artinya gini loh, kita harus menyadari bahwa dunia pendidikan itu penting sekali. Karena saya seperti sekarang ini ya karena dunia pendidikan, karena saya sekolah, ya kan, karena kita kuliah kan gitu ya. Artinya apakah gratis? Enggak, saya di negeri sekolahnya, bahkan kuliahnya pun juga sama. Bayar gua, bener loh, bayar loh, walaupun mungkin nggak semahal yang sekarang. Artinya kenapa sih kok sekolah gratis itu saya bener-bener kayak concern banget gitu ya, bukan mau memerangi sebenarnya. Artinya itu saya pengen ngebuka intinya biar masyarakat itu tahu, netizen itu paham bahwa nggak ada yang gratis dunia ini, apalagi sekolah. Lu nitipin anak lu di sekolah, terus lu nggak mau bayar, apalagi kemarin rame ya, gara-gara sertifikat atau ijazahnya nggak dibalikin, gara-gara belum bayar cuk, anjir gitu ya, bener gak? Kenapa nggak? Sekarang gini loh, lu sekolah nitipin anak di sekolahan, ini ngomongin swasta ya, kita nggak ngomongin negeri. Nitipin anak kita ke sekolahan, terus kemudian nggak bayar, pura-pura nggak mampu, rumah gedongan, dan nggak sedikit. Yang dirugiin sekolah, ya kan? Sebenarnya sekolah ngasih aja, ya paling nggak kayak kontribusi kamu buat sekolah gitu loh, ya kan? Ini gara-gara saya nggak dikasih ijazah, anak saya nggak bisa ngelanjutin kuliah, tuh ngelanjutin kuliah. Ada beritanya kayak gitu ya. Terus gara-gara anak saya nggak sekolah, anak saya nggak bisa kerja nggak pakai ijazah asli, pakai legalisir, dikasih kok. Jadi harusnya nggak usah digembor-gemborkan yang itu. Bener, gue nggak setuju. Nah ini bakal seru nih, karena nanti di kolom komentar banyak yang pro kontra nih, seru banget itu. Karena kan ya gini mas, kadang ada orang yang mengerti sampai titik itu, ada yang berkegiatan di ranah pendidikan, ada yang enggak. Jadi pandangan ini akan seru banget nih nanti komennya. Iya, lo bayangin loh, bangun kelas duit, memelihara kelas duit, apalagi sekolah gitu. Guru aja dibayar gitu. Kalian tahu kan, guru tuh dibayar kecil sekali, di bawah UMR jauh gitu. Itu suruh ngedidik anak-anak kalian loh. Dan kalian nggak mau bayar gitu. Gimana mau kesejahteraan guru lebih baik, bro? Nah, ini ada satu pernyataan atau pertanyaan yang mungkin ini juga banyak pro kontranya nih, biar banyak aja komennya nih ya. Jadi gini mas, kan sekarang udah era digitalisasi udah lama nih mas, udah banyak informasi terbuka di mana-mana, belajar bisa dari mana aja. Even di podcast ini, kalau lihat video-video sebelumnya banyak ilmu-ilmu yang itu kalau di perusahaan ya ada tentang ISO, ada segala macam dipelajari secara gratis gitu. Memang nggak untuk dapat sertifikat gitu, tapi banyak banget ilmunya gitu. YouTube banyak, PDF-PDF yang dijual banyak gitu. Gimana mas pendidikan ini mas? Maksudnya di sisi lain ada pendidikan formal, dan sekarang itu di era digital banyak pendidikan non formal yang bertebaran di mana-mana. Pandangan mas gimana? Dan bisa jadi kata orang lebih baik. Iya, ada yang bilang begitu juga. Pandangan mas gimana? Kembali lagi pendidikan itu kan kesadaran manusia, ya kan? Kembali lagi ke kita nih sebagai orang tua, contohnya ya, nitipin anak kita ke sekolah. Ya kalau emang kalian udah niatnya anak kalian gak disekolahin, ya itu mah terserah kalian kok. Nggak ada yang mewajibkan gitu, walaupun pemerintah bilang wajib pendidikan 9 tahun.
ala-ala ngomong gratis, nggak ada yang gratis. Ya kan di negeri aja ada yang bayar. Mau cari-cari informasi banyak, ya gitu. Artinya sebenarnya mau apa namanya sekarang apalagi digitalisasi semuanya terbuka, ya kan? Apakah sekolah ini penting lagi? Kan kasarannya begitu ya. Sebenarnya mau nggak mau ya di sekolah itu kalian bisa mendapatkan apa namanya ilmu dasar yang luar biasa. Oke. Ya, pertama ilmu kesadaran ya. Kita harus bangun pagi. Kita harus ke sekolah pagi-pagi, ya kan? Kedisiplinan udah pasti, ya kan? Terus etika, attitude ya, menghargai guru, menghormati guru ya. Nasional sebagai nasionalis bangsa gitu ya. Kita makin cinta tanah air kita, ada pelajarannya juga di situ. Nggak ketemu di dunia yang lain, di dunia luar, eksternal sekolah gitu. Dan kebersamaan, ketemu dengan siswa yang lain, berkomunikasi. Bayangin loh bro, kalau anak lo dari kecil udah pegang handphone doang nih, yang dia tahu kenalan dia tuh yang di handphone doang. Jangankan temen di bangku kelas gitu, mungkin jangan-jangan tetangga sebelah udah nggak kenal dia. Nah ini yang bukan kita mau perangin ya, kita nggak bisa bendung teknologi, kita nggak bisa bendung kenyamanan berteknologi itu, tapi yang kita bisa kontrol adalah, ayo anak-anak kita udah mulai harus kita kontrol, minimal sosialisasi, bersosial dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain, sopan santun kepada orang tua, khususnya orang yang lebih tua, tidak cuma di orang tua keluarga doang. Nah itu didapatnya di sekolah, tidak dapat di internet. Betul. Tapi juga Mas, ini fun fact-nya nih. Mungkin sekitar beberapa tahun terakhir lagi happening nih tentang orang tua yang mengajarkan anaknya di rumah, homeschooling. Ini lagi happening nih. Jadi buat teman-teman yang nonton, coba kasih tahu kalian tim orang tua yang homeschooling anaknya atau yang sekolah ya, karena ini seru banget Mas. Tiap orang punya pandangan beda-beda. Kalau disebut nggak ada yang salah ya memang nggak ada yang salah ya. Semua itu pilihan ya Mas. Tadi Mas bilang juga pendidikan itu adalah pilihan juga kan. Nah mungkin ini sebagai konklusi nih dari Mas yang bergerak di dunia pendidikan, kasih tahu ke teman-teman seberapa pentingkah pendidikan itu gitu, dan seberapa perlunya nih anak-anak itu masuk ke ranah pendidikan, dan Mas saranin kemana pendidikan itu, apakah yang wajib atau yang nggak wajib atau dua-duanya? Silakan Mas, pandangan Mas. Wah, simpel jawabannya gini. Jadi yang namanya pendidikan itu sangat penting, apalagi buat anak-anak. Zaman sekarang zaman teknologi semua dimanjain dengan tablet dan handphone, ya kan? Saya menyarankan harus bersekolah. Oke. Jadi kenapa bersekolah? Di sana akan ketemu, bersosialisasi, ketemu dengan teman-temannya, dengan berbagai macam culture-nya di keluarganya mereka masing-masing. Akhirnya mereka jadi punya teman yang solid, yang bisa mengerti satu sama lain, bisa belajar bersama di sana, bisa memanfaatkan connectivity, ya kan, bisa berkolaborasi dan lain-lain. Jadi harus bersekolah, mau swasta, mau negeri itu pilihan Anda. Yang jelas di dunia ini, apalagi di Indonesia khususnya, tidak ada pendidikan itu mengajarkan hal yang buruk. Mau sekolahannya itu butut atau sekolahannya itu siswanya dikit, akhirnya fasilitasnya kecil, fasilitasnya kurang baik gitu ya. Tapi di sana tidak ada guru yang mengajarkan hal yang buruk. Artinya lebih baik anak Anda disekolahkan. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman ya, dari ranah pendidikan kita sudah dapat juga nih insight-nya bahwa di pendidikan itu banyak keuntungannya gitu dan banyak baiknya. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa ya, diisi komen ya, kalian tim apa nih? Tim homeschooling atau tim sekolah formal nih? Ya Mas ya? Iya. Oke, makasih banyak Mas, kita udah ngobrol-ngobrol tentang pendidikan. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang UMKM, tonton video yang sebelumnya ya. Jadi sampai ketemu lagi di podcast berikutnya Mas. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini menjadi sarapan ilmu, sarapan knowledge ini tidak hanya dari sarapan ya. Kemarin saya udah bilang kan, nggak cuma sarapan, makan siang, makan malam, supper ya kan. Ini jadi knowledge yang bisa di-share kepada masyarakat lebih luas lagi. Mudah-mudahan kalian bisa menerima sharing ini dan bisa berbagi lebih baik lagi. Betul. Jangan lupa komentar. Okay. Apa tadi? Homeschooling atau formal? Formal. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.